Disiarkan langsung dari studio Rasika FM Pekalongan. Inilah Canting, bincang santai tapi penting, mengupas tentang pengawasan dan pelaksanaan pemilu 2024. Canting, bincang santai tapi penting, yang dipersembahkan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 88.9 FM Rasika Pekalongan untuk kita semua. Apa kabar kawan? Selamat pagi. Pagi hari ini ada saya Bagus AA yang sudah siap untuk memandu acara Canting. Canting itu adalah bincang santai tapi penting. Kita sudah kedatangan di studio salah satu narasumber dari Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Pekalongan, yaitu Bapak, saya panggil Bapak atau siapa ini? Bapak Kusuma Wijaya. Beliau adalah anggota Bawaslu Kabupaten Pekalongan yang membidangi Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi. Dan untuk tema pagi hari ini kita akan ngobrol terkait publikasi kinerja Bawaslu Kabupaten Pekalongan. Jadi selama awal tahapan pemilu dan lain sebagainya, sebetulnya apa sih kerja Bawaslu? Selama ini adem ayem saja atau hanya tugasnya ingin menghabiskan uang negara saja? Nah, makanya kita tahu nanti dengan obrolan dengan Mas Wijaya Kusuma. Kebalik, Kusuma Wijaya. Nah, apa kabar dan selamat pagi Mas Kusuma Wijaya? Iya, selamat pagi Mas Bagus. Iya, apa kabar, baik ya? Alhamdulillah baik sekali. Oke, siap. Saya ingin tahu nih, sebetulnya saya lihat komisioner Bawaslu Kabupaten Pekalongan itu baru semua ya. Iya benar Mas Bagus. Saya kaget itu waktu itu. Iya. Kirain ada yang ketinggalan satu. Ternyata baru semua. Gimana Mas pengalamannya menjadi Badan Pengawas Pemilu ini? Ya alhamdulillah, awal kali menjabat jadi komisioner itu kami dilantik pada tanggal 19 Agustus 2023. Kami dilantik di Jakarta. Ya syukur alhamdulillah dapat amanah untuk menjadi salah satu bagian sejarah penegak demokrasi kepemiluan di Kabupaten Pekalongan. Khususnya kayak gitu. Iya. Terus awal-awal bekerja bingung atau tidak, atau seperti apa sih Mas sebetulnya kinerja dasar dari Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Pekalongan khususnya? Ya. Basic saya kan gini. Ini pribadi saya ya. Basic saya kan sebelum jadi anggota Bawaslu adalah dosen. Pak dosen ternyata. Dosen di ITSNO Kabupaten Pekalongan, masuknya tahun 2020 Desember. Nah, di situ saya dapat amanah menjadi anggota Bawaslu ini, otomatis secara tidak langsung saya mempelajari mengenai tentang peraturan perundang-undangan kepemiluan, Undang-Undang 7 tahun 2017, lalu juga mempelajari mengenai tentang PKPU-nya, dan mempelajari mengenai tentang perbawaslunya juga. Berarti 3 pembelajaran itu, Pak. Nah, gitu. Dan saya juga menyesuaikan dengan pekerjaan saya yang baru ini sebagai komisioner Bawaslu. Gitu. Sekarang udah nggak jadi dosen lagi berarti? Kalau di Bawaslu dosennya cuti Bapak. Jadi asik ya. Tapi tanpa tanggungan ya. Di luar tanggungan, Pak. Di luar tanggungan. Saya kan dosen swasta di TSNO, berarti saya mengajukan cuti kepada yayasan. Berarti saya dosen swasta bukan negeri, jadi cuti di luar tanggungan yayasan kayak gitu. Mas Kusuma Wijaya, sebetulnya menurut Mas Kusuma Wijaya seperti apa sih? Ini kan yang namanya Bawaslu itu berarti mengawasi jalannya pemilu dengan baik dan benar gitu kan. Benar-benar. Kenapa sih perlu diawasi? Sebetulnya kan ada polisi, ada kejaksaan, ada masyarakat, ada pemerintah daerah, ada pemerintah pusat. Kalau menurut Mas Kusuma Wijaya seperti apa? Bawaslu itu penting karena apa? Sebagai polisinya dari pemilu. Nah, di situ Bawaslu pun sudah bersinergi, Mas. Bukan bekerja sendiri jika ada penanganan tindak pelanggaran pemilu. Di situ namanya ada Sentra Gakumdu. Nah, di situ pun kami bersinergi juga dengan 3 unsur. Yang pertama adalah unsur Bawaslu, yang kedua dengan unsur
kejaksaan, lalu yang terakhir ada dengan unsur kepolisian. Oke. Jadi misalkan ada tindak pidana dugaan pelanggaran pemilu, berarti kita diskusi, Mas. Kita dari laporan yang masuk ke kami atau temuan dari jajaran Panwascam kami maupun dari Bawaslu langsung, kita kaji dulu di internal Bawaslu. Kalau di internal Bawaslu itu sudah mencukupi bukti mengenai tentang pasal-pasal tindak pidana pelanggaran pemilu tersebut, berarti lalu kita setelah diregister, kita akan membahas di Senragakumdu 1x24 jam. Oke. Nah, kayak gitu. Dari situ pembahasan Senragakumdu nanti jika 3 unsur tersebut itu setuju dengan pasal-pasal yang kita diskusikan, jadi kita akan tindak lanjuti ke klarifikasi. Nah, klarifikasi jangka waktunya paling lama adalah 7+7 hari kerja. Jadi 14 hari. Sabtu Minggu nggak dihitung berarti ya? Nggak dihitung. Berarti menurut Perbawaslu 7 tahun 2022 mengenai tentang temuan maupun laporan itu adalah 7 hari kerja, itu berarti Senin, nanti sampai Jumat. Nanti misalkan masuk laporannya itu atau temuannya itu hari Sabtu atau Minggu, itu nanti akan kami bahas pada waktu hari Seninnya. Oh gitu. Oke. Sebetulnya proses untuk pelaporan sendiri seperti apa sih, Mas, dari masyarakat misalnya nih menemukan sebuah pelanggaran di situ? Misalnya saja, oh ini gambarnya kok dipaku di pohon, ini melanggar perda dan juga melanggar yang lain. Kan sekarang dipaku kayaknya nggak boleh ya, karena itu yang namanya pohon itu ya jangan disakiti gitu kan. Seperti apa pelaporannya itu? Kalau pelaporan, atau saya lapor ke polisi, polisi terus ke Bawaslu, kan enggak ya? Jadi gini, Mas, kalau sesuai dengan Undang-Undang Kepemiluan ataupun yang berhak untuk melaporkan, yang mempunyai persyaratan untuk melaporkan ke Bawaslu itu ada 3. Yang pertama adalah warga negara Indonesia yang udah berusia 17 tahun, yang mempunyai hak pilih atau yang sudah menikah, Mas, misalnya. Lalu yang kedua adalah pemantau pemilu. Lalu yang ketiga adalah dari peserta pemilunya sendiri. Nah, jikalau tadi yang Mas Bagus tanyakan mengenai tentang APK yang dipaku di pohon atau ditali di tiang listrik atau dipasang di jembatan, itu kalau dari PKPU 15-nya maupun dari Perbawaslu-nya juga dan Undang-Undang Kepemiluan itu melanggar etika dan estetika. Bahwasanya mengenai tentang lingkungan hidup. Nah, di situ juga kan nggak elok kalau jembatan sudah bagus-bagus lalu dipasangi atribut seperti itu, kan nanti bisa membahayakan pengguna jalan juga. Nah, dari situ kami dari Bawaslu tidak menurunkan atau menertibkan secara internal kami sendiri, akan tetapi kami bersinergi dengan Satpol PP sebagai penegak perda dan Perbub. Nah, di situ kami bersinergi sudah menjalin kerjasama mengenai tentang penertiban APK dan yang lain-lain kayak gitu, Mas. Oke. Tahapan pemilu kan saat ini sudah sampai pada kampanye ya. Sampai dengan tanggal 10 Februari nanti, habis itu masa tenang. Kalau masa tenang berarti Bawaslu juga tenang-tenang saja atau gimana nih? Silakan Mas Kusuma. Saya ingin tahu nih. Jangan-jangan nanti 5 tahun lagi saya ingin nyalon gitu kan. Silakan, Mas. Justru masa tenang kayaknya yang paling berisiko ya. Jadi kami dari Bawaslu sekarang mendekati pemungutan suara atau pencoblosan itu pada tanggal 14 Februari besok itu, hari H kita. Itu tidak ada mengenal tanggal warna merah, Mas. Oh gitu ya. Jadi kita tanggalannya, saya nggak jadi deh. Jadi tanggalannya kita itu hitam semua, Mas. Jadi hitam semua. Terkadang juga dengan aktivitas kesibukan kita di Bawaslu Kabupaten, kita juga memenuhi tuntutan untuk rakor ke panggilan undangan rakor ke provinsi maupun RI, Mas. Jadi kita dahulukan dulu, kita kan Bawaslu kan bekerja secara hierarkis. Jadi di situ misalkan ada undangan dari RI secara mendadak, akan tetapi kita ada kegiatan di kabupaten, kita tunda dulu yang di kabupaten. Kita mendahulukan yang dari undangan RI maupun provinsi kayak gitu. Oh, ikutnya hierarki begitu ya.
Oke, jadi lebih patuh pada yang atas, lebih atas gitu ya. Iya. Oke, ini menarik sekali nih karena saya pikir sampai tingkat desa ya pengawasannya ya. Iya, benar. Jadi jajaran Bawaslu ada ad hoc kami, Oke. mulai tingkat pengawas pemilu di tingkat kecamatan sampai nanti di tingkat kelurahan atau desa. Nah, di situ pun di TPS nanti kita juga ada pengawasan juga. Oke. Satu TPS, satu pengawas. Iya. Kayak gitu. Iya, kalau dihitung nih di Kabupaten Pekalongan itu ada 19 kecamatan, terus ada 285 desa. Ini banyak sekali loh. Sementara komisioner KPU, Bawaslu itu hanya 5. Terus masing-masing ada desa. Bagaimana pengawasannya? Nanti kita jawab ya Mas. Kita Oke, break dulu tapi siap. ya. Oke, siap. Kita kawan break dulu di Canting pagi hari ini masih bersama Bawaslu Kabupaten Pekalongan. Sebelum nasib bangsa ditentukan oleh partisipasi suara, partisipasi mata ikut tentukan nasib demokrasi Indonesia. Mata kita bisa ikut awasi mereka yang rela menukar integritasnya dengan sejumlah mata uang, atau mereka yang gelap mata. Emang boleh memanipulasi perolehan suara? Juga mereka yang membuat kecurangan jadi mata pencaharian. Sudah saatnya kita buka mata hati untuk menyadari bahwa pemilu tidak hanya tentang berikan suara. Kita harus sama-sama mengawasi untuk lihat, langsung laporkan segala bentuk pelanggaran pemilu ke Bawaslu. Sebelum nasib bangsa ditentukan oleh partisipasi. Kita semua tahu, pemimpin-pemimpin di Indonesia dipilih langsung oleh seluruh rakyatnya, termasuk kamu. Tapi ada cara-cara yang tidak diperbolehkan dalam mengambil hati calon pemilih. Salah satunya, politik uang. Memang, yang di depan mata terlihat menggiurkan meski sedikit. Namun ingat, itu semua hanya jebakan untuk niat licik yang berbahaya. Bayangkan, sesuatu yang besar dimulai dari praktik yang buruk, kemudian menimbulkan dampak yang sangat berbahaya untuk masa depan Indonesia. Mulai dari kamu, jangan terima segala bentuk suap. Ayo awasi bersama. Tolak politik uang untuk pemilu yang bersih dan damai. Masih Anda ikuti Cantik, bincang santai tapi penting, yang dipersembahkan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan. Oke, kita masih bersama di Canting, ya. Canting itu mengidentikan dengan Pekalongan Kota Batik, ya. Yang ini Canting itu tapi bincang santai tapi penting, bersama Bawaslu Kabupaten Pekalongan dan juga on air di Rasika FM Pekalongan. Dan tayangan ini bisa juga Anda lihat di Rasika TV Official lewat YouTube,
atau juga lewat jalur analog di 88.9 FM Rasika Pekalongan untuk kita semua. Dan narasumber kita masih bersama Kusuma Wijaya, Mas Kusuma Wijaya. Beliau adalah anggota Bawaslu Kabupaten Pekalongan, Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi. Mas Kusuma Wijaya, saya lebih senang pakai Mas ya. Siap, Mas. Soalnya kalau Bagus. Pak itu kayaknya kok ya gimana gitu kan. Siap, Mas. Tapi Bagus, kalau siap. panggil Om ya juga gimana gitu kan. Mending Mas Oke, aja ya. Siap. Iya. Mas, ini kan Kabupaten Pekalongan itu ada 19 kecamatan. Terus 285 desa dan kelurahan. Bagaimana, Mas? Saya memikirkan angkanya saja sudah bingung, sementara komisioner Bawaslu hanya 5. Seperti apa penanganan pengawasan di pemilu untuk tahun 2024 ini? Jadi gini Mas, untuk kita menyampaikan informasi maupun kita menginstruksikan kepada jajaran Bawaslu Kabupaten Pekalongan khususnya, itu kami biasanya kita bagi divisi juga itu Mas. Oke. Jadi 5 komisioner itu 1 ketua, yang 4 juga ada divisi-divisi masing-masing. Nah di situ kita menghandlenya berdasarkan divisi, terus kita juga mengadakan rakor-rakor pertemuan dengan Panwascam sama PKD, bahwasanya kita tahap, misalkan contohnya sekarang kita kan kampanye Mas. Ya. Nah pada tahapan kampanye ini kita sistem kerjanya kayak gini. Jadi ada STTPK dan surat pemberitahuan masuk dari STTPK apa itu? surat tanda terima itu Pekalongan. Apa ini namanya? Surat izin Kampanye kampanye. gitu ya? Nah, Oke, kampanye surat izin dari kampanye Polres berarti ya? yang tertulis Oke. dari kepolisian yang dimintakan langsung dari pelaksana pemilu atau tim kampanye meminta secara tertulis izin kepada Polres untuk mengadakan misalkan kampanye rapat umum terbuka sekarang nih. Oke. Nah, di situ tim kampanye tadi membuat izin kepada Polres dulu, Ya. lalu menembuskan atau mengirim surat tembusan kepada Bawaslu Oke. untuk memberitahukan bahwasanya ada kampanye. Nah, dari situ kami follow up ke jajaran kami, kepada Panwascam maupun PKD. Oke. Nah, di situ nanti dari jajaran kami akan menindaklanjuti, katakanlah besok ada kampanye. Nah, STTP yang atau surat pemberitahuan yang dari tim pelaksana kampanye tersebut maupun dari kepolisian, karena saya sudah koordinasi dengan Pak Arief selaku pembuat STTPK. Nah, di situ beliau memberikan kepada kami itu, ini ada STTPK Mas untuk di kampanye, katakanlah misalkan contohnya di Wiradesa. Nah, di situ akan kami infokan kepada Panwascam Wiradesa untuk menindaklanjuti tersebut untuk melakukan pengawasan secara melekat. Nah, itu sebagai bukan berarti Bawaslu mengawasi itu karena jahat, karena kami adalah sebenarnya itu bentuk rasa sayang kami kepada peserta pemilu, biar nanti tidak ada isu-isu yang dari yang lainnya itu miring kayak gitu, karena kan kita kan sekarang udah digital Pak ya. Jadi informasi hoax itu kan cepat banget. Jadi dengan rasa sayang kami kepada peserta pemilu, kita lakukan pencegahan dulu. Pencegahan, Panwascam memberikan pencegahan, jangan melakukan hal-hal yang kepada pelaksana pemilunya, jangan sampai menghadirkan pihak-pihak yang dilarang atau adanya bagi-bagi sembako maupun politik uang di situ dan melibatkan anak-anak kecil, itu nggak boleh. Ada sih nggak sih Mas, misalnya saja nggak pencegahan dulu, Bawaslu sengaja nih, biarin aja, jangan dicegah. Nah, ini pelanggaran gitu nggak? Yang dimaksud Mas Bagus jembatan Batman gitu. Itu. Jadi bukan Mas. Soalnya kebetulan itu mantan saya. Terus saya sakit hati gitu. Kita di Bawaslu netral. Netral. Benar ya, netral ya. Benar netral. Karena kami disumpah, dan di Jakarta waktu pelantikan kita udah disumpah bahwasanya kita harus netral dan bekerja sesuai dengan tupoksi. Dan undang-undang yang berlaku kayak gitu. Jadi di situ kami melakukan pencegahan dulu Pak. Biar nanti tidak dikira sama peserta pemilu itu kami itu membiarkan ya, dikit-dikit nyemprit. Nah, itu kan kalau nyemprit kan tuh itu. Jadi kami melakukan pencegahan, misalkan ada indikasi dari informasi itu ada kampanye itu
mau menghadirkan pihak-pihak yang dilarang, contohnya kepala desa atau perangkat desa. Ya. Nah, di situ kami akan memberikan himbauan kepada pelaksana pemilu tersebut jangan menghadirkan pihak-pihak yang dilarang tersebut karena akan nanti terdapat pelanggaran di situ, pelanggaran pemilu, Mas. Oke. Gitu. Itu termasuk anak-anak juga sih nggak sih, Mas? Iya, benar. Kalau yang bisa pemilu kan itu yang dilarang ya, Mas. Itu tidak boleh menghadirkan kepala desa, terus perangkat desa, terus anak-anak yang belum mempunyai hak pilih. Iya. Kalau balita ataupun apa itu kan belum mempunyai hak pilih. Akan tetapi di Bawaslu melihat sisi positifnya, Mas. Positifnya gini, hukum positif bahwasannya kalau misalkan ibu-ibu diundang pemilu, dia mempunyai anak yang masih balita, dia tinggal di rumah berdua aja. Misalkan kalau ditinggal, nanti kasihan. Kalau terjadi apa-apa kepada anaknya itu kan bahaya juga. Nah, jadi Bawaslu menghimbaukan boleh mengajak, akan tetapi ditempatkan di tempat yang lain, ruangan yang lain, jangan di tempatnya utama. Misalkan kampanyenya itu di gedung. Ya. Nah, di situ kan ada tempat untuk transit atau apa lah. Ya. Untuk meletakkan atau menyisihkan anaknya, yang anak-anak yang kecil itu di situ, Mas. Biar nanti pada waktu kampanyenya itu tidak ada anak-anak kecil kayak gitu. Berarti dalam tanda kutip saat kita melakukan kampanye indoor ya, di dalam gedung, itu berarti harus milih-milih ya. Ini penyelenggara kampanyenya yang ramah anak gitu kan. Coba kalau misalnya nggak ada tempat anak, kan, aduh anaknya taruh di mana ya? Apa saya shutdown dulu kan nggak mungkin. Jadi gini. Sementara nih, Mas, biasanya nih eventnya, event jalan sehat sama senam massal. Senam massal. Bawa anak-anak semua tuh, Mas. Nanti gimana nih penanganannya atau pencegahannya? Nah gini, Bawaslu kan mengutamakan pencegahan, Mas. Nah, pencegahan bahwasannya ada akan dilaksanakan senam atau apa itu? Senam maupun jalan sehat. Nah, di situ kan kami akan memberikan himbauan dulu. Bahwasannya sebisa mungkin jangan melibatkan anak-anak kecil. Nah, kecuali nanti ada hal-hal yang kondisi tertentu itu anaknya masih balita atau apa kan kita tolerir, Mas. Iya. Nah, kayak gitu. Kayak gitu. Mas. Jadi makanya mungkin di situ banyak permainan anak, itu mungkin anaknya bisa ditaruh di situ dulu ya. Bisa jadi, Mas. Sama bakulnya, Bang, tolong nitip anak saya selama kampanye ya, biar mainan di sini, Bang. Tapi bayarnya double, Bu. Sekalian penitipan ya itu. Aduh. Oke. Mas bisa dijelaskan nggak sih, Mas, sebetulnya Iya. Prinsip-prinsip pemilu bagi Bawaslu seperti apa sih? Prinsip-prinsip pemilu, Mas ya. Ya. Coba dicek dulu halaman berapa tadi ya? Ini. Prinsip pemilu menurut pasal 3 Undang-Undang 7 tahun 2017 mengenai tentang kampanye yang diselenggarakan itu harus jujur yang pertama. Nah, yang kedua adalah adil. Nah, terus yang ketiga adalah berkepastian hukum. Lalu yang keempat tertib. Lalu kepentingan umum, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif dan efisien. Nah, kita harus memenuhi dengan itu bukan kumulatif, maksudnya itu bukan satu kesatuan, akan tetapi itu bisa nanti kumulatif, kayak gitu. Jadi nggak semuanya yang unsur prinsip-prinsip tadi yang saya sebutkan harus ada gitu, akan tetapi lebih baik ada. Nah, kayak gitu, Mas. Jadi saya ingin tanya nih, di sini kan ada prinsip pemilu, salah satunya adalah tertib, terus terbuka, proporsional. Ini tadi rame, saya siaran acara ngobrol asik di Rasika. Itu ada pertanyaan dari pendengar. Mas, kalau saya ke bilik suara saat memberikan hak suara saya, apakah boleh saya video? Gitu kan? Lah akhirnya saya kan bukan KPU, bukan Bawaslu nih, kan nggak tahu. Kalau saya sih prinsipnya kalau nggak kondangan boleh, Mbak, gitu. Tapi video itu jangan disebar, hanya untuk kepentingan pribadi, gitu kan. Itu jawaban penyiar tapi kan. Kalau Bawaslu seperti apa sih? Boleh nggak sih membawa gadget atau gawai di bilik suara, terus kita memvideokan
untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain kita nggak tahu juga kan? Ya. Boleh nggak sebetulnya? Kalau membawa gadget pada waktu pemungutan suara itu memang nggak diatur, Mas. Oh, Nggak diatur. wah, salah itu berarti ya? Akan tetapi untuk memfoto ini misalkan kita habis nyoblos nih, terus kita foto, Iya. nah itu tidak boleh, Mas. Jangankan memvideo, memfoto aja nggak boleh kayak gitu. Padahal buat Karena laporan, itu- Pak. Karena itu kan privasi masing-masing, kayak Oke. gitu. Rahasia kan? Kan Rahasia. itu kan ada Jurdil itu ya? asasnya dari pemilu kan. Luber dan jurdil, ya. jurdil lah. Langsung umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Rahasianya yang itu tadi, nyoblos itu Ah. nggak boleh disebarluaskan. Oke, gitu. Misalkan berarti- jenengan sama istrinya pilihanmu apa? Itu kan nggak boleh tuh, privasi ya itu. Berarti prinsipnya kalau ini betul-betul penanan ya. Iya. Istri aja nggak boleh tahu. Iya, bener, Mas. Cuman istri biasanya seringnya intimidasi, Pak. Iya, harus Mas, milih ini aja, Mas. Ini jelas nih amplopnya gitu. Iya, Akhirnya saya bingung, Pak. Berarti politik money dalam keluarga itu. Nah, itu harus cari masanya itu. Oke. Kalau di Kabupaten Pekalongan pelanggarannya sejauh ini seperti apa, Pak? Yang paling kelihatan? Kalau yang selama saya setelah dilantik Iya. sampai detik ini, Mas, Oke. kami sudah ada temuan dari jajaran kami. Oke. Nah, itu ada perundang-undangan lain, Mas. Di situ ada pihak salah satu calon legislatif Oke. di Kabupaten Pekalongan. Nah, itu mengikut sertakan kepala desa. Nah, ada juga perangkat Sempat desa. Ada. Dalam kampanye itu. Nah, kalau cara kerjanya Bawaslu kan gini. Kalau itu melanggar perundang-undangan lain, berarti itu kami tugasnya adalah meneruskan, Mas. Nah, tapi kalau itu yang melanggar tadi itu aktif Oke. pada waktu acara kampanye tersebut, nanti itu kena tindak pidana pemilu karena mengikut sertakan pihak-pihak yang dilarang kayak gitu. Jadi kami kalau yang perundang-undangan lain, misalkan nih kepala desa atau perangkat Iya. desa yang saya utarakan tadi, Oke. itu kami teruskan kepada instansi yang menangani atau yang berwenang. Ya, misalnya Di situ- inspektorat atau kecamatan gitu ya. Kalau kepala desa maupun perangkat desa itu kami teruskan rekomendasikan kepada yang pertama Bupati, lalu sama PMD. Oh, pemberdayaan Dinas masyarakat dan desa. Pemberdayaan dan desa itu Iya, yang menangani betul. struktur desa, Iya, tata iya, kelola iya, desa. Di betul, situ kan kami teruskan di situ. Itu udah ada yang dilakukan seperti itu. Ada 3, Mas, yang Wah. sudah kami teruskan. Kok nggak terkonang wartawan ya, Pak? Bawaslu bagi-bagi info dong. Udah ada 3 ternyata. Udah, yang pertama sebelum masa DCT, Pak. Sebelum daftar calon tetap Oke. anggota legislatif, Iya. itu ada pihak kepala desa yang memfollow up di Facebook, media sosialnya oke. maupun WA. Iya. Nah, di situ kami laporkan, kami teruskan kepada Oke. instansi yang terkait. Nah, lalu yang kasus yang kedua itu kepala desa juga itu menghadiri acara kampanye dan Oke. memakai kaos. Nah, akan tetapi di situ kepala desanya tidak dapat undangan. Dia datang atas inisiatif sendiri karena ngefans. Gitu. Data pribadi. Iya. Menang banyak dong. Kayak jalan Kang datang. Oke. Nah, di situ kepala desanya tidak aktif juga. Pasif, hanya pakai Oke. atribut terus Iya. aktif diam. Nah, lalu yang berikutnya adalah perangkat desa, Mas. Oke. Perangkat desa menghadiri kampanye legislatif juga di situ. Oke, Gitu. baik, kita akan bahas lebih itu. Siap. Soalnya yang seperti itu tuh asik untuk dijadikan obrolan ya. Tapi kita break dulu ya, Mas ya. Siap. Kita break dulu, kawan. Kita break di Canting untuk pagi hari ini. Kita akan lanjutkan lagi di sesi yang ketiga. Tetap di 88.9 FM Rasika Pekalongan. Sebelum nasib bangsa ditentukan oleh partisipasi suara, partisipasi mata ikut tentukan nasib demokrasi Indonesia. Mata kita bisa ikut awasi mereka yang rela menukar integritasnya dengan sejumlah mata uang, atau mereka yang gelap mata. Emang boleh memanipulasi perolehan suara?
juga mereka yang membuat kecurangan jadi mata pencaharian. Sudah saatnya kita buka mata hati untuk menyadari bahwa pemilu tidak hanya tentang berikan suara. Kita harus sama-sama mengawasi untuk lihat, langsung laporkan segala bentuk pelanggaran pemilu ke Bawaslu. Kita semua tahu, pemimpin-pemimpin di Indonesia dipilih langsung oleh seluruh rakyatnya, termasuk kamu. Tapi ada cara-cara yang tidak diperbolehkan dalam mengambil hati calon pemilih. Salah satunya, politik uang. Memang, yang di depan mata terlihat menggiurkan meski sedikit. Namun ingat, itu semua hanya jebakan untuk niat licik yang berbahaya. Bayangkan, sesuatu yang besar dimulai dari praktik yang buruk, kemudian menimbulkan dampak yang sangat berbahaya untuk masa depan Indonesia. Mulai dari kamu. Jangan terima segala bentuk suap. Ayo awasi bersama. Tolak politik uang untuk pemilu yang bersih dan damai. Kita Partisipasi mata ikut tentukan nasib demokrasi Indonesia. Mata kita bisa ikut awasi mereka yang rela menukar integritasnya dengan sejumlah mata uang, atau mereka yang gelap mata. Emang boleh memanipulasi perolehan suara? Juga mereka yang membuat kecurangan jadi mata pencaharian. Sudah saatnya kita buka mata hati untuk menyadari bahwa pemilu tidak hanya tentang berikan suara. Kita harus sama-sama mengawasi untuk lihat, langsung laporkan segala bentuk pelanggaran pemilu ke Bawaslu. Masih Anda ikuti Cantik, bincang santai tapi penting yang dipersembahkan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan. Baik kawan Rasika, kita masih bersama di Canting, ya, di Canting bersama Bawaslu Kabupaten Pekalongan, dan bersama juga saya Bagus AA, ada narasumber dari Bawaslu Kabupaten Pekalongan. Dalam hal ini adalah Mas Kusuma Wijaya, ya. Saya kebalik nih, Kusuma Wijaya, enggak ya? Siap. Yang jelas Mas Kusuma Wijaya ini orangnya ternyata humble. Awalnya aduh, kok kayaknya orangnya kok ganteng banget gitu kan. Ternyata beneran ganteng. Beliau adalah Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi. Tadi masih terkait kampanye. Kalau kampanye itu kan memang hiruk pikuk demokrasi saat pemilu ya, ramai sekali. Termasuk juga ternyata ada larangan bagi kepala desa, perangkat desa, dan lain sebagainya. Itu setelah dilaporkan ke dinas terkait dan juga bupati, ada tindak lanjut juga dari bupati dan PMD-nya. Terima kasih Mas. Oke. Jadi gini Mas Bagus, Bawaslu hanya sifatnya adalah meneruskan atau merekomendasikan dari yang kami temukan di lapangan. Oke. Nah, di situ
misalkan nanti itu putusannya seperti apa. Mm-mm. Nah, Bawaslu tidak boleh mencampuri lebih dalam karena itu bukan ranah kami. Lebih ke internal pemerintahan ya, itu kan karena abdi internalnya negara ya. mereka sendiri. Oke, Jadi siap. kami hanya mengawal putusannya, Mas. Nah, sampai saat ini, Mas ya, putusannya kami belum mendapatkan info putusan dari pihak-pihak yang Oke. terkait tersebut. Ya, gitu. Iya, tapi kita husnudon saja bahwa mereka baik. sudah memberikan semacam Sanksi, sanksi ya. untuk tidak diulangi lagi. Benar. Karena bagaimanapun abdi negara harus Iya. netral Iya, gitu kan. benar-benar, Mas, ya. Netral tanpa tendensi. Siap. Itu ya. Iya, iya. Oke, sebetulnya kita mengulang lagi nih Mas. Selama ini Iya. kan kita tahu pemilu itu ya pemilihan umum. Sebetulnya apa sih Mas pemilu itu Mas? Prinsip tujuan dari pemilu itu apa sih? Ini saya yakin kawan-kawan Rasika yang di rumah tahu pemilu itu ya coblosan gitu kan. Tapi tujuannya itu apa sebetulnya? Silakan Mas Kusuma. Siap, Mas Bagus. Terima kasih. Tujuan pemilu menurut pasal 4 Oke. Undang-Undang Kepemiluan, Undang-Undang 7 tahun 2017, bahwasanya tujuan dari pemilu itu yang pertama adalah memperkuat sistem ketatanegaraan yang Ya. demokratis. Oke. Yang kedua adalah mewujudkan pemilu yang adil dan berintegritas. Lalu yang ketiga adalah menjamin konsistensi pengaturan sistem pemilu. Lalu yang keempat memberikan kepastian hukum dan mencegah duplikasi dalam pengaturan pemilu. Lalu yang terakhir adalah mewujudkan pemilu yang efektif dan efisien. Itulah adalah tujuan pemilu menurut Undang-Undang 7 tahun 2017 tentang kepemiluan kayak gitu. Mas. Oke. Ini jadi kawan Rasika tahu ya tujuan pemilu apa yang sudah menghabiskan uang triliunan itu loh. Terus larangan-larangannya sendiri Mas. Dalam pemilu itu apa? Kalau misalnya itu kan jelas ya, jujur, adil, langsung, umum, bebas, rahasia. Iya. Tapi penjabarannya secara undang-undang mungkin Mas Kusuma bisa menjelaskan. Kalau larangan pemilu saya kutip ya Mas. Oke. Dari peraturan Komisi Pemilihan Umum atau PKPU nomor 15 tahun 2023 atau yang telah diubah menjadi PKPU nomor 20 tahun 2023 itu menurut pasal 280 ayat 1 Oke. bahwasanya pelaksana peserta dan tim kampanye pemilu dilarang mengikut sertakan huruf J menjanjikan atau memberikan uang. Lalu atau materi lainnya kepada peserta kampanye lain. Oke. Lalu di situ larangannya juga tidak boleh melibatkan pihak-pihak yang dilarang sesuai dengan pasal 280 ayat 2. Di situ ada salah satunya adalah perangkat desa, Oke. kepala desa, ASN, TNI atau polisian. Kalau TNI atau polisian kalau ngepam sih nggak apa-apa Mas. Iya. Akan tetapi kalau pada waktu kampanye mereka ikut orasi Ya. atau mengkampanyekan salah satu paslon ataupun peserta pemilu lainnya atau yang itu dilarang menurut undang-undang kayak gitu Mas. Oke. Nah, sekarang nih, Ya. tadi kan larangannya berarti menjanjikan sesuatu, terus memberikan uang dan lain sebagainya. Ini masyarakat ini sebetulnya semakin kesini semakin salah kaprah ya. Ibaratkan kalau ada pemilu itu berarti uang disit. Kalau tidak ada uang disit berarti saya tidak akan nyoblos. Itu paradigmanya yang terbangun sekarang seperti itu. Iya. Terus amplop di malam H. Terus money politik dengan segala macam bentuknya sembako dan lain sebagainya. Bahkan ada orang yang kreatif banget di depan gang itu ditulisi warga RT 01 RW 05 siap menerima serangan fajar misalnya. Ini Bawaslu banyak sekali loh yang menentang loh sebetulnya. Itu kan larangan semua sebetulnya. Ini bagaimana sikap Bawaslu selama ini dengan adanya money politik? Terus masyarakat sebetulnya enjoy saja. Alah Mas, 5 tahun Mas habis itu orangnya kadang nggak kenal Mas gitu. Bagaimana mengedukasi masyarakat oleh Bawaslu sendiri dan menyikapi hal-hal semacam itu, money politik dan lain sebagainya. Ya, benar, silakan Mas. Mas Bagus ini. Bahwasanya money politik itu sebenarnya secara perundang-undangan yang berlaku kan dilarang Mas. Dan itu pun ada pidananya nanti Mas. Wah, pidana loh ternyata. Pidana. Nggak main-main ini, pasalnya dur ini. Kalau pada waktu kampanye itu timnya yang kena atau yang pihak peserta pemilunya. Akan tetapi kalau nanti pada waktu hari pemungutan suara itu
bunyinya yang tertuang di Undang-Undang Kepemiluan. Itu setiap orang, misalkan ada ngapunten, ada yang penjual cendol dawet. Nah, di situ membagikan uang. Itu kena pidana pemilu, Mas. Itu. Jadi gini, paradigma bahwasannya masyarakat itu kan bagi-bagi uang kan udah jadi habit kan, Mas. Iya. Atau kebiasaan udah kebiasaan lah. Bahwasannya dari calon-calon legislatif itu atau calon-calon yang lain itu peserta pemilu itu bagaimana caranya gandeng mempunyai suara terbanyak itu bagaimana, apalagi sekarang pemilu 2024 kan batas waktu pemilunya kan cuma kampanyenya itu cuma 75 hari, Mas. Betul. 28 November 2023 sampai 10 Februari 2024. Nah, di situ kami dari Bawaslu mengupayakan yang pertama adalah memberikan edukasi kepada masyarakat. Pekalongan khususnya. Di situ bahwasanya suara jenengan itu suaranya itu bermanfaat turut andil pada perkembangan bangsa. Baik. Apakah jenengan mau suara jenengan ditukarkan misalkan nih 100.000. Iya. Sembako. Kalau sembako itu nanti juga kena itu, Mas. Kalau bagi-bagi sembako. Oh gitu ya? Iya, itu nggak boleh. Kayak gitu. Nah, jadi itu masuknya pelanggaran materi lainnya. Oke. Nah, kalau bagi-bagi uang kami memberikan edukasi, Mas. Nah, lalu uang 100.000 dengan jangka waktu 5 tahun berarti itu satu tahunnya berapa? Satu bulannya berapa kayak gitu? Perharinya berapa? Iya, perharinya berapa? Kami udah memberikan edukasi tersebut, Mas. Dan kami juga sudah menggandeng cyber relawan cyber. Nah, itu sekitar 65 orang anak-anak muda yang kami libatkan juga dari berbagai golongan, Mas. Ada mahasiswa, ada yang alumni sarjana ataupun yang masih kuliah dan yang lain-lain itu untuk membantu jadi mitra kami di relawan cyber itu. Gitu. Semoga apa yang jadi ikhtiarnya Bawaslu Kabupaten Pekalongan khususnya bisa mengedukasi masyarakat ya. Agar masyarakat itu wis to dikai duit padha wae sing penting tentukan pilihan dengan baik dan benar gitu ya. Benar. Mas, ini di luar konteks nih. Iya. Saya memperhatikan dari sejak 2014, 19 terus 2024 itu kok pas hari pemungutan suara mesti hari Rabu, kenapa ya? Tahu nggak, Mas? Nggak tahu. Kalau nggak tahu jangan dijawab. Mungkin itu hari baik itu. Hari baik ya. Mungkin sudah dihitung kan, kan hitung kan kayak gitu, Mas. Baik. Saya sendiri masih jadi misteri ini sampai sekarang ya. Iya. Terus kalau saya lihat dari tahapannya itu kan kalau ada putaran kedua itu 27 Juni kan ya. Saya sempat baca tahapan itu. Itu juga Rabu. Ya kan? Terus pilkada tanggal 27 November juga Rabu lagi. Ini apa-apaan sih ya? Kok Rabu semua? Tapi biarlah itu menjadi misteri. Yang penting kita sebagai warga negara yang baik menyalurkan hak suara kita untuk menentukan nasib bangsa. Dan kalau ada pelanggaran atau apa dan lain sebagainya, ada Bawaslu yang siap untuk menerima laporan. Sebagai closing statement, ada yang ingin disampaikan di statement terakhir, Mas? Silakan. Bagi sahabat-sahabat Rasika, kami dari Bawaslu tidak bisa bekerja sendiri. Kami membutuhkan partisipasi kepada masyarakat sekitar. Bahwasanya mari kita demokrasi 5 tahunan ini atau pesta 5 tahunan ini kita kawal sampai sukses dan kondusif. Nah, di situ kami membuka semuanya ikut berperan aktif dalam menjaga tegaknya demokrasi pemilu kayak itu, Mas. Jadi besar harapan kami di Kabupaten Pekalongan pemilu 2024 ini 2024 tersebut akan berjalan dengan kondusif, aman, damai, karena kan dan riang gembira kayak gitu. Jadi kan pesta 5 tahunan. Ya, pesta demokrasi ya. Pesta demokrasi kayak gitu. Jadi itu harapan kami, dan kami juga membuka pintu selebar-lebarnya jika ada masyarakat yang mengetahui pelanggaran-pelanggaran kepemiluan, jangan takut dan jangan malu-malu untuk melaporkan tersebut kepada jajaran kami. Ada di PKD, ada di
kecamatan maupun bisa datang langsung ke kantor Bawaslu kami di Kajen kayak gitu, Mas. Baik. Mungkin itu saja dari saya, Mas. Kayak itu. Baik, terima kasih Siap. Mas Kusuma Wijaya yang sudah hadir di studio Rasika FM dan sudah memberikan edukasi banyak sekali ini kepada saya terkait tugas-tugas Bawaslu khususnya di Kabupaten Pekalongan. Dan kawan Rasika, tuntas sudah kebersamaan kita pagi hari ini di Canting, yaitu Bincang Santai Tapi Penting bersama Bawaslu Kabupaten Pekalongan dengan narasumber Mas Kusuma Wijaya dari anggota Bawaslu Kabupaten Pekalongan Divisi Penanganan Pelanggaran Data dan Informasi. Yang jelas, ayo awasi bersama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja Anda ikuti Canting, Bincang Santai Tapi Penting yang dipersembahkan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan.